Ya, 21. Oke, kita lanjutkan kembali materi swamedikasi. Kita harus tahu dulu peran farmasi dalam pelayanan swamedikasi, karena swamedikasi yang salah bukan menimbulkan penyembuhan, tapi malah menambah angka kesakitan pada masyarakat. Jadi pelayanan informasi obat ini hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti farmasi atau apoteker. Jadi pelayanan informasi obat apa yang diberikan oleh seorang tenaga kesehatan seperti farmasi atau apoteker, yaitu seorang apoteker atau seorang farmasi melakukan pemberian informasi obat dalam rangka penggunaan obat yang tepat. Kemudian proses pengenalan latar belakang dari pertanyaan yang diajukan oleh pasien atau penderita. Kemudian mengembangkan strategi penelusuran sumber informasi yang tepat, serta mengevaluasi sumber informasi yang didapat, kemudian merumuskan jawaban sehingga seorang pasien paham betul tentang obat yang akan mereka konsumsi. Kemudian obat yang rasional itu kita kenal dengan 4T dan 1W. Apa itu 4T dan 1W? Jadi obat tersebut harus tepat dosis atau tepat obat, yaitu obat itu harus efektif, aman, tersedia, bermutu dan terjangkau harganya. Kemudian yang kedua itu tepat dosis. Jadi saat pemberian, frekuensi dan interval serta lamanya pemberian atau rutin pemberian itu juga harus tepat. Kemudian tepat indikasi. Jadi obat yang diberikan harus sesuai dengan indikasi atau gejala penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian tepat penderita. Jadi pasien kita ini harus dilihat dulu kondisinya bagaimana. Apakah seorang ibu yang dalam kondisi sedang hamil, menyusui, kemudian bayi, apakah lansia atau ada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang menyertai seperti diabetes mellitus. Kemudian W itu adalah waspada terhadap efek samping yang ditimbulkan dari obat yang kita konsumsi. Kemudian jenis obat apa yang boleh kita gunakan untuk swamedikasi atau pengobatan sendiri. Yang pertama itu adalah OTC. OTC itu adalah obat bebas, kemudian obat bebas terbatas. Kemudian ada obat jenis OWA. Jadi obat keras daftar OWA kemudian harus diserahkan oleh apoteker dengan informasi yang lengkap. Jadi untuk jenis obat ini harus disertai dengan resep dokter. Kemudian obat lain yang boleh kita gunakan untuk proses pengobatan sendiri adalah suplemen seperti vitamin dan mineral yang dapat kita beli secara bebas di apotek atau toko obat yang dapat kita konsumsi setiap harinya, tetapi juga harus tahu apa manfaat dari suplemen atau vitamin atau mineral yang kita konsumsi setiap harinya. Kemudian cara penggunaan obat dengan tepat. Jadi obat itu harus diminum dalam waktu yang sesuai dengan anjuran dokter atau yang tertera pada etiket atau keterangan informasi pada obat tersebut. Kemudian apabila pasien dalam kondisi hamil atau menyusui harus tanyakan dulu obat yang sesuai dengan kondisi pasien saat itu agar obat yang kita minum tidak berpengaruh terhadap janin yang sedang kita kandung. Kemudian gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Jadi hal ini juga harus dipahami oleh pasien atau konsumen yang memakai obat. Harus tahu dulu bagaimana cara penggunaan dari obat yang ingin kita konsumsi. Kemudian harus minum obat sampai habis. Ini terkait dengan obat antibiotik, karena apabila tidak diminum sampai habis atau sesuai dengan anjuran dari dokter, maka antibiotik itu akan menjadi resisten terhadap kita. Kemudian masuk ke pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Jadi pharmaceutical care itu adalah paradigma praktek kefarmasian yang berorientasi kepada pasien. Jadi seorang farmasi ini mempunyai tanggung jawab dalam memberikan terapi obat kepada pasien agar mencapai outcome-nya.
outcome apa yang ingin tercapai, terapi apa yang dicapai oleh pasien untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Kemudian pasien memerlukan dan berhak mendapatkan asuhan kefarmasian dari seorang apoteker atau seorang farmasi untuk pengamanan penggunaan obat. Jadi di sini seorang farmasi atau seorang apoteker wajib memberikan asuhan kefarmasian terkait dengan obat yang akan dikonsumsi oleh pasien. Jadi pasien itu harus paham betul obat apa yang mereka minum, lamanya berapa lama, bagaimana cara penggunaan, cara penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja proses dalam asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care? Itu dalam pelaksanaannya tujuannya itu peduli terhadap adanya kebutuhan pasien terkait dengan obat. Kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kefarmasian? Yang pertama itu membangun kerjasama profesional dengan pasien. Jadi harus ada dulu hubungan baik antara seorang farmasi atau apoteker dengan pasiennya. Kemudian memberikan informasi tentang pasien dan dikumpulkan serta didokumentasikan. Misalnya terkait dengan apakah ada riwayat alergi, apakah ada penyakit penyerta yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian menjamin pasien mendapat semua informasi tentang obat yang didapat. Kemudian melakukan kontrol dan monitoring pengobatan pasien. Jadi apabila proses ini sudah dijalankan dengan benar oleh apoteker dan oleh pasiennya, maka efek terapi yang diinginkan akan tercapai. Kemudian kebutuhan klien terhadap obat atau drug related needs. Jadi pasien ini harus mendapatkan informasi yang cukup tentang obat yang mereka peroleh. Kemudian pasien mendapat terapi obat yang efektif. Kemudian pasien ini harus juga mendapat terapi obat yang aman dan pasien tercapainya kepatuhan pasien dalam penggunaan obat ini tergantung dengan informasi yang diberikan oleh tenaga kefarmasian. Kemudian pasien harus mendapat semua obat yang dibutuhkan agar terapi atau penyembuhan penyakit yang dialami itu dapat tercapai. Jadi seorang farmasi juga harus memberi rasa percaya kepada pasien dengan obat tersebut, dengan obat yang diberikan. Apabila digunakan dengan tepat, dengan benar, maka penyakit itu akan bisa sembuh. Kemudian apabila tidak terpatuhinya kebutuhan klien atau pasien kita terkait dengan obat, maka akan terjadi masalah-masalah terapi dari obat yang diberikan atau disebut dengan drug related problem. Jadi apa aja kebutuhan terkait dengan obat, kemudian apa aja masalah terapi yang dapat timbul dari pasien. Seperti yang pertama itu ada poin pertama, kelayakan indikasi. Jadi masalah terapi yang dapat muncul adalah terapi yang tidak perlu. Jadi pasien mendapatkan atau menggunakan obat-obat yang seharusnya tidak perlu mereka konsumsi untuk penyakit tertentu yang dialami. Kemudian keefektifan. Jadi adanya kesalahan dari obat yang dipilih atau obat yang diberikan, kemudian adanya dosis yang terlalu rendah sehingga efek terapi itu tidak tercapai. Kemudian adanya kebutuhan terkait dengan keamanan. Jadi reaksi obat yang merugikan, kemudian dosis yang terlalu tinggi sehingga akan menyebabkan overdosis. Kemudian kepatuhan dari pasien. Ini masalah terapi yang sering timbul adalah pasien kurang patuh atau cenderung tidak patuh terhadap obat yang diminum. Kemudian indikasi yang tidak diobati sehingga membutuhkan tambahan terapi dari obat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.